malam, Ol. Malam, Ol. Kita dua berdoa dulu yuk. Kita dua berdoa dulu yuk. Ya. Kita dua berdoa dulu. Ya. Mari kita. Malam, Kak Luis. Malam. Malam, Kak.
Malam Pak Agus. Malam Pak Agus. Ya malam. Udah kelihatan. Malam semua. Belum ada yang kelihatan ya. Selamat malam. Malam. Oh Eki. Halo Eki. Puji Tuhan Eki. Ibadah ya. Ikut ibadah ya sama sektor 11. Ya, Joyce. Ya kasih malam nanti Malam dia, habis berdoa. ya dia nanti Esti bisa ibadah biar kesini. Iya, Nia. Oke, terima kasih Tia. Iya, di Barca. Dia di mana, Tia? Di rumah sakit tetap ini. Oh, di rumah Dia sakit. Esti. Ya. Joyce. Joyce berkati, Joyce. Ya. Udah di situ Jo, enggak apa-apa. Yeski. Damai pikir. Iya, dadah. Tuhan berkati, Yes. Semangat ya, semangat. Hebat ya. Luar biasa. Si Jason udah pulang ya? Iya. Sudah mau Oh, Jason. ada di sana. Ya, Jason, Ada di Jason udah sana. pulang. Sudah. tidak. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Jason di mana, Om? Ada di rumah kita, Mon. Di mana? Ada di rumah kita ini. Oh, mana? Biar dia ngikut juga ibadah, Tels. Kalau bisa Tante El sama Jason. Biar Iya. kita berdoa sama-sama, ibadah sama-sama. Nah, biar Pak Agus bisa sendiri, Jason buka sendiri sama Oma Els-nya. Puji Tuhan, Jason. Iya. Halo Tante Ibu Ola. Malam Bu Mona. Apa kabar? Baik saja. Bu Mona Iya, gimana?
Siapa? Bu Mona gimana? Baik-baik saja, sehat? Sehat, puji Tuhan. Amin. Ibu Ola, itu ada Jeski yang ada di rumah sakit itu, ada doa pokok kan doanya itu, ada Iya, yang iya. berada di rumah sakit. Jason sudah pulang rumah. Itu Tapi bapak dua-dua anak ikut itu. ibadah. Masih dalam Dua-dua ikut pemulihan ibadah. kan ya? Iya, bapak anak itu yang sakit. Mohon Oh, doanya. Oh Bapak-bapak dan ibu-ibu. iya. Udah ada sih di dalam Iya. pokok doanya Bu Iya. Mona. Iya, terima kasih. Yang di rumah sakit, ibadah dari rumah sakit tuh, Ol. Oh iya. Ya. Puji Ya, Tuhan si bisa ikut. Jason. Yang sudah pulang, Jason dari rumah. Pak Agus, kalau bisa Tante El sendiri aja. Oke. Kita tunggu sebentar ya, Ibu Ola. Iya. Aja nggak apa-apa Bu Mona. Selamat malam Bu Ola. Malam bagus. Ini tuan rumah udah ada ya? Jangan. Nofri ya? Nofri? Nah itu Jason. Halo Jason sayang tuh. Halo Jason. Aduh, puji Aduh, Tuhan sudah Jason sudah di rumah ya. Hmm, Udah segar ya. Iya. Puji Tuhan. Jason, ibadah ya sayangnya, ikut ibadah ya anak ya. Iya, sembahyang. Iya. Coba lihat mukanya, Tante Mona pengen lihat mukanya nih. Si ganteng. Ya. Ini udah seger ya. Udah seger Jason. Ini cakep Jasonnya. Nanti Tante Mona lihat di rumah ya, Jason ya. Cucunya Oma Els cakep, ganteng. Apalagi cucu Pak Agus, Tante Meti. Oh iya, Ganteng-ganteng. ganteng-ganteng semua. Iya. Ya. Jam berapa ini? Belum setengah 7:30. Ya. Mon, doa apa tuh sambutannya duluan ya? Ya, kata Keluarga. sambutan Sebelum saat teduh ya. sebelum saat teduh. Sudah siap ya Novi ya? Selamat malam Bu Meti. Malam Diana. Siapa Ita ya? Aduh, Rumita Manurun. Mana? Senendat Oh itu. itu. Si Koneng. Si Kuning sama Pak Agus Kuning. Sama dengan Pak Agus Koneng. Ya, janjian kali sama dia ya. Asik. Oh janjian, bilang-bilang dong. Nah itu Novi ada tuh, sama Lani. Oke. Kita mulai aja kali ya. Kasihan nanti yang sakit. Putus-putus. Ya, halo Novi. Signal putus-putus nih. Signalnya putus-putus ya. Ya. Udah bagus. Ya. Ya, Ibu Meti, Mulai ya. mulai saja. Ibu Tadi Ola, kita mulai sudah aja doa, ya. kita sudah doa berdua sudah, doa Oke. presbiter sudah. Bapak Ibu sektor 11 yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat datang beribadah di sektor pelayanan ibadah keluarga di sektor pelayanan 11, walaupun secara Zoom. Puji Tuhan kami dapat melakukan pada malam hari ini. Sebelum ibadah dimulai, tuan rumah adalah keluarga Novi Loren Pandey. Untuk itu kami memberikan kesempatan untuk Novi untuk memberikan
sepatah dua patah kata. Kami persilakan Pak Novi Rorempande. Ya. Sambutan. Selamat malam. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan oleh dari Presbiter Pelayanan Sektor 11 buat kami sebagai tuan rumah dalam ibadah rumah tangga tiap hari Rabu ini. Saya hanya mengucapkan terima kasih juga kepada pelayan firman, Diaken Ibu Ola PKP Lapon. Terima kasih, Tuhan memberkati buat pelayanannya, dan kepada petugas liturgos, Ibu Penatua Ibu. Untuk mencari makan. Namun sebenarnya sejak awal mereka telah diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, bukan hanya menikmati hasilnya. Adam juga diberi wewenang untuk menamai semua hewan. Mereka juga bekerja, bedanya bekerja di dunia yang berdosa tentu jauh lebih sulit. Jadi ternyata bekerja bukanlah hukuman Allah untuk menyusahkan manusia. Alkitab memandang kerja sebagai berkat, pemberian Allah, dan saluran berkat-Nya. Dengan bekerja, kita sedang menaati Allah untuk mengusahakan kesejahteraan di bumi. Bahkan Allah sendiri digambarkan sebagai pekerja. Menyadari bahwa Allah dapat dimuliakan melalui pekerjaan, kita tentunya akan mendorong, pekerjaan kita tentunya akan mendorong kita bekerja dengan baik. Sebab kerja juga menjadikan kita bermanfaat bagi sesama. Karenanya, kita hendak bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan untuk memuliakan Dia. Menghadap Tuhan. Jemaat Sektor 11, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sehingga kami pada malam hari ini, kami Jemaat Sektor 11 akan melaksanakan ibadah rumah tangga di tempat keluarga Novi Rorempande.
Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Tuhan sehingga kami dapat meninggalkan pekerjaan kami pada malam hari ini untuk duduk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami semua, khususnya kepada pelayan firman, yaitu Diaken Ola Pelapelapon, yang akan melayani kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga Diaken Ola dapat melaksanakan tugas seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kami juga yang akan mendengar firman Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur secara responsoria dari Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Hanya saya Dhamma PF aja secara berbalasan. Mazmur 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-7 yang mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar. tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Ku curahkan pada umat-Mu. Ku curahkan pada puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatan Engkau, agar nyata hidup beriman. Agar nyata hidup beriman. Bapak Ibu Saudara, kita akan sebelum membaca Alkitab, kita akan satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kuasa Khalid langit dan bumi. Di malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu, duduk di bawah kaki-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami di malam hari ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar
boleh kami mengerti, agar apa yang hamba sampaikan, Tuhan juga mau tutup bungkus hamba, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba, boleh hanya kebenaran firman Tuhan, dan boleh dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu mendengar akan firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Olah. Maaf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Rut 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 yang mengatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah, anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, janganlah mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu
sesudah suamimu mati? Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu malam, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-menyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia menggirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam. Apa kabar malam ini? Baik. Luar biasa tentunya ya. Semoga Bapak Ibu Saudara sehat dan penuh sukacita. Saya Diaken Ola Pelapelapon dari sektor pelayanan 9 akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan kita malam ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan 17 yang sudah kita baca bersama tadi, dan diberi judul Bersyukur untuk Bekerja. Kitab Rut merupakan karya seni teologis yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan tentang campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. 3 tokoh penting dalam kitab ini adalah Naomi, Rut, dan Boaz. Naomi adalah seorang janda yang kehilangan suaminya Elimelek dan juga kedua anaknya Mahlon dan Kilion di tanah Moab. Rut
seorang wanita Moab, istri dari anaknya Naomi. Dan Boas adalah seorang pengusaha yang kaya raya, pemilik ladang di Bethlehem. Dan Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang Rut, tentu tidak lepas dari kehidupan keluarga Elimelek. Pada saat terjadi bencana kelaparan di Bethlehem, Elimelek membawa istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion keluar dari Bethlehem menuju tanah Moab. Bangsa Moab, seperti kita ketahui, bahwa bangsa Moab ini berasal dari keturunan Lot, dari perkawinan sedarah antara Lot dan putrinya setelah peristiwa Sodom dan Gomora. Bangsa Moab adalah bangsa yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala, ilah-ilah mereka. Kesanalah Elimelek memutuskan membawa keluarganya dengan harapan mendapat hidup lebih baik, keluar dari kesukaran di Bethlehem, dan hidup tenang di Moab. Tanpa memikirkan dampak kehidupan rohani keluarganya, hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah dan penyembah berhala. Mereka meninggalkan Bethlehem yang artinya rumah roti dan menetap sebagai orang asing di Moab selama 10 tahun. Elimelek akhirnya meninggal, kemudian kedua anaknya menikahi wanita Moab. Suatu hal yang melanggar perintah Tuhan, di mana Allah tidak menghendaki bangsa Israel kawin campur dengan bangsa kafir atau bangsa lain. Bapak Ibu, kedua anak Naomi ini akhirnya juga meninggal. Sehingga Naomi merasa bahwa Tuhan mengacungkan tangan atas dirinya. Dia datang ke Moab dengan harta benda kekayaannya, sekarang kehilangan semuanya, bahkan kehilangan suami dan anak-anaknya. Tinggallah dia dan kedua menantunya. Naomi sebagai mertua hidup bersama menantunya, dia telah memberi teladan hidup yang baik kepada menantunya, menunjukkan kasih kepada mereka. Hidup sebagai janda, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Setelah mendengar bahwa Bethlehem diberkati, dia pun berkemas dan meninggalkan Moab bersama kedua menantunya. Naomi tahu bahwa kehidupan janda asing di Israel tidak akan mudah. Sehingga ia meminta kepada menantunya untuk tetap tinggal di Moab, kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pada mulanya mereka menolak, tetapi akhirnya Orpa setuju untuk kembali kepada bangsanya. Sedangkan Rut ikut bersama Naomi pulang ke Bethlehem. Rut menjawab Naomi, kita bisa baca dalam Rut pasal 1 ayat 16. Bu Meiti bisa membantu baca Rut pasal 1. Ayat berapa, Bola? Ayat 16, Rut pasal Ayat 16, 1. ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ya, itulah. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Mantap. Cinta kasih Naomi selama hidup bersama dengan menantunya menjadi kesaksian tentang Allah Israel yang dia sembah. Sehingga Rut, wanita Moab yang kafir, menjadi mengenal dan percaya kepada Allah Israel. Rut berkomitmen untuk setia kepada Naomi
dan juga percaya dan setia kepada Allah Israel dan hidup di tengah-tengah bangsa Israel sebagai bangsanya. Bapak Ibu, Naomi merasa kepahitan hidup, merasa nama Naomi yang artinya gembira tidak lagi cocok untuknya, sehingga dia mengganti namanya menjadi Mara yang artinya pahit. Naomi merasa Tuhan melakukan banyak hal pahit kepadanya, di mana dia kehilangan harta, benda, maupun orang-orang yang dicintainya. Katanya, Allah berkati aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi kembali dengan tangan yang kosong. Walaupun demikian, Naomi tetap tidak hilang harap kepada Tuhan. Kehidupan Naomi dan Ruth di Bethlehem bukanlah hidup yang mudah. Mereka harus berpikir keras untuk dapat menghidupi kehidupan hari lepas hari mereka di Bethlehem. Mereka mulai menata kehidupan berdua, mencari jalan keluar untuk dapat bertahan hidup dan keluar dari kondisi yang sepertinya tidak ada harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pergumulan hidup, Allah menyediakan jalan keluar bagi umatnya yang mau berharap kepadanya, yang mau berusaha dan bekerja. Dan Ruth pun bertindak. Tidak hanya duduk diam, tetapi dia sebagai yang lebih muda mau bekerja untuk kehidupan dia dan mertuanya. Ruth berkata di dalam Ruth 2 ayat 2 kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut berkas-berkas jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia pergi mencari pekerjaan dan dia mendapat pekerjaan di ladang, memungut sisa-sisa jelai yang dipanen. Bapak Ibu, kebiasaan bangsa Israel di saat memanen, mereka tidak akan memanen sampai bersih. Tetapi bagian-bagian yang jatuh menjadi bagian orang-orang miskin, para janda, yatim piatu, dan orang asing. Di sanalah Ruth dapat mengumpul jelai, berkas-berkas jelai untuk dia bisa makan bersama mertuanya Naomi. Dan Ruth bekerja di ladang milik Boaz. Ruth bersyukur atas kesempatan kerja yang Tuhan sediakan. Apapun bentuk pekerjaan yang tersedia saat itu, dia terima. Walaupun pekerjaan itu pekerjaan rendahan, hina bagi sebagian orang, yaitu sebagai pemungut berkas-berkas jelai. Ruth adalah seorang wanita yang rajin, cakap, tekun, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya tanpa mengeluh. Dia juga seorang yang rendah hati, sopan, sehingga dari sikap tersebut Ruth seorang janda asing yang tadinya menurut pikiran Naomi akan sulit diterima di tengah-tengah bangsanya. Ternyata Ruth sebagai janda asing yang berasal dari Moab itu dapat diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Pekerjaan di ladang ini memberi titik terang bagi kehidupan mereka berdua. Dia dapat mengumpulkan berkas-berkas jelai itu sebanyak 1 eva. 1 eva itu kalau nggak salah di dalam Alkitab dicatat kira-kira 1 eva itu di dalam perhitungan sekarang sekitar 15 sampai 25 kilo. Yang bisa dipakai untuk mereka hidup. Mereka berdua dapat membiayai atau menghidupi kehidupan mereka berdua. Bapak Ibu, di dalam kehidupannya sebagai seorang janda, Naomi beruntung banget tuh memiliki menantu seperti Ruth, yang bukan hanya mau hidup bersamanya, tetapi juga mau menjaga dan memelihara hidupnya.
Zaman sekarang ini, dari berita-berita yang kita dengar dan lihat di TV dan media lainnya, jangankan menantu, anak sendiri saja tega menelantarkan orang tuanya, tidak mau mengurus dan memperhatikan orang tuanya. Bahkan ada yang melaporkan ibunya ke polisi ataupun sampai berperkara di pengadilan. Ruth, seorang wanita yang penuh belas kasih, setia, tekun, dan konsekuen pada pilihan hidupnya, di mana dia berkata, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Dia benar-benar konsekuen pada pilihan hidupnya. Wanita yang percaya kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dalam hidupnya. Karena sifat dan sikapnya yang baik kepada mertuanya dan juga tekun dan rajin dalam bekerja, sehingga dia mendapat perhatian yang istimewa dari Boaz, si pemilik ladang tersebut. Bahkan Boaz memberkati Ruth. Dalam Rut 2 ayat 12, Boaz menyatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita lihat dari perjalanan hidup Naomi dan Ruth keluar dari Moab sampai adanya perubahan dalam hidup mereka di Bethlehem, beberapa peristiwa yang terjadi seakan-akan terjadi secara kebetulan. Misalnya, mereka kembali ke Bethlehem itu pada musim panen. Dan kedua, tanpa disadari, Ruth dia bekerja pada ladang Boaz. Dan pada waktu Ruth bekerja di sana, Boaz datang untuk mengawasi pekerja-pekerjanya. Dan dia bertemu dengan Ruth di ladang tersebut. Ternyata Boaz adalah sanak keluarga Elimelek, suami Naomi dan bapak mertua Ruth sendiri. Boaz bukan saja kerabat Elimelek, tetapi dia juga seorang penebus keluarga ini. Orang yang dapat menebus Ruth sesuai adat istiadat bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa ini kalau ditinjau dari sudut pandang manusia, tentu sesuatu hal yang kebetulan saja. Tetapi, jika kita tinjau dari sudut pandang Allah, secara iman, maka tidak ada yang kebetulan. Ini semua adalah rancangan dan rencana Allah bagi Naomi dan Ruth. Keputusan Naomi untuk kembali ke Bethlehem adalah juga keputusan iman. Kembali kepada Allah, bersandar dan berlindung di bawah sayapnya. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, maka segala sesuatu yang nampak kebetulan bukanlah kebetulan, melainkan semuanya ada dalam rencana dan rancangan Allah yang memberi damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman dan ketaatan Ruth kepada Allah Israel diperhitungkan oleh Allah. Tuhan memberkati dan menaikkan derajatnya. Amsal 22 ayat 29 menyatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayat ini sungguh dalam maknanya, bahwa cakap dalam bekerja
adalah di mana kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita dengan memberikan yang terbaik yang dapat kita lakukan tanpa mengeluh. Dan hasilnya kita akan mengalami kemuliaan. Itulah yang dilakukan dan dialami oleh Ruth. Boaz seorang yang kaya raya, bukan saja kaya akan materi, tetapi kaya juga dalam kasih, berbudi baik, dan takut akan Allah. Akhirnya ia menebus Ruth dan mengawininya. Dan dari perkawinannya lahirlah Obed. Dari garis keturunan inilah lahir Isai, Daud, dan raja-raja Israel. Bahkan nama Ruth tercatat dalam silsilah Yesus, Sang Mesias, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran hidup dari kisah ini? Bahwa di dalam menjalani hidup, libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan dan kegiatan hidup kita. Baik kerja, usaha, belajar, ataupun pelayanan kita. Undanglah Tuhan selalu untuk terlibat di dalamnya, agar Tuhan yang menuntun hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, di masa sulit sekarang ini, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, karena banyak perusahaan yang bangkrut, pailit, akibat virus corona yang melanda. Ruth menginspirasi kita untuk tetap semangat melakukan pekerjaan, apapun yang dapat kita lakukan untuk menyambung hidup, karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Bersyukur juga atas pekerjaan yang masih kita miliki untuk menghidupi diri kita pribadi dan keluarga. Jika mungkin kesetiaan dan loyalitas kita tidak nampak hasilnya saat ini, sehingga hari-hari kita tidak seperti yang kita harapkan. Pergumulan semakin berat, penyakit tidak kunjung sembuh, bahkan masalah ekonomi belum ada jalan keluar. Tetapi percayalah, jika Tuhan dapat menolong Naomi dan Ruth, maka Tuhan yang sama juga akan menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Asalkan kita tetap setia, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan indah dalam hidup kita. Akhirnya, Bapak, Ibu, marilah kita belajar dari kehidupan seorang Ruth. Tetap teguh dalam panggilannya, setia dalam komitmennya, loyal dalam kasihnya, serta tetaplah bersyukur kepada Allah. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah putus kami rasakan dalam hidup kami. Bersama sektor pelayanan 11, kami datang menaikkan syafaat kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar malam ini. Firman yang mengingatkan kami untuk taat dan setia dalam komitmen iman kami kepadamu. Agar kami tahu untuk selalu bersyukur di dalam kerja juang dan pelayanan kami. Kami boleh tetap mengandalkan Engkau, bersandar padamu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami, karena rencana-Mu adalah damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa bagi keluarga Novi Rorimpande. Kiranya Tuhan memberkati Bapak keluarga, Bapak Novi, istri kekasih Ibu Lani, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu. Berkati pekerjaan Bapak keluarga, pendidikan anak-anak Abraham, Moses, dan Esther, agar berhasil dalam pendidikan mereka. Dan Tuhan kiranya juga beri kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka sekeluarga. Kami berdoa bagi jemaat sektor pelayanan 11, para presbiter sektor pelayanan 11, penatua dan diaken. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, pribadi dan keluarga, dan juga dalam pelayanannya ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat sektor 11 dalam kehidupan mereka, dalam juang mereka. Tuhan kiranya beserta yang dalam pergumulan berat Tuhan jangan tinggalkan. Dalam masalah ekonomi Tuhan mau membuka jalan. Dalam pergumulan keluarga Tuhan hadirkan pengampunan, cinta kasih, dan damai sejahtera daripadamu. Yang dalam sakit penyakit Tuhan Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit dan dalam proses pemulihan. Bapak Jonathan Omirwalu, Saudari Hermin, Ibu Lelia Watiludang, Penatua Argentin Mamuko, Bapak Jeski Kojongian yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati semua obat-obatan peralatan yang digunakan untuk kesembuhan Bapak kekasih. Bapak Jack Alexander Tua Patinaya, anak kekasih Jason Christian Kojongian. Terima kasih Tuhan, dia sudah boleh pulang ke rumah. Dia kiranya di dalam proses pemulihan, Tuhan tetap menyertai dan menyembuhkan dia, agar dia boleh pulih dan sembuh seperti semula. Kiranya tangan Tuhan memberkati dan menjamah proses pengobatan yang sedang dilakukan, agar pulih dan sembuh setiap umat-Mu yang sakit yang dalam pemulihan. Tuhan sediakan juga yang diperlukan oleh keluarga untuk pengobatan tersebut. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu yang percaya disembuhkan. Berkati juga keluarga yang senantiasa merawat dengan penuh kasih dan kesabaran. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan juga bagi mereka. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami dalam usia tua mereka. Opa Jonathan Omirwalu, Oma Liliawati Ludang, Oma Eli Mambo, Oma DJ Sekeon, Opa Rompas, Opa Hans Mantiri, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jamusi. Tuhan kiranya memberkati hidup masa tua mereka, beri kesehatan dan bahagia di tengah keluarga, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu yang mencintai mereka. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan, dari yang terendah sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati. Berkati anak-anak kami yang akan mengikuti ujian, berkati persiapan mereka Tuhan, agar mereka boleh berhasil. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan untuk masa depan mereka.
juga dalam mendapatkan jodoh. Tuhan, biar mereka mendapat jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Jatipon. Tuhan memberkati para presbiter, keempat pendeta, KMJ, pendeta Samkarinda, pendeta Jemaat Ibu Pendeta Ampriana Nguru, pendeta Bogar Siwi, pendeta SP Suripati, serta penatua dan diaken-diaken dalam tugas dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat, juga dalam kehidupan keluarga. Berkati juga jemaat Tuhan di sektor pelayanan yang ada, baik yang beribadah keluarga malam ini ataupun yang tidak. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah, abri, polisi, badan tinggi dan tertinggi negara, juga rakyat Indonesia. Kiranya kami semua boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu di bumi pertiwi yang kami cintai ini. Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9-10 mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang saudara berikan. Supaya dalam diriku
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Allah, pergilah, laksanakanlah panggilan dan pengutusanmu di tengah dunia kecil, yakni keluargamu, juga di tengah-tengah dunia kerja yang engkau geluti saat ini. Andalkanlah Tuhan dalam segala lakumu, maka engkau akan diberkatinya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, siapkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Ola Terima yang sudah melayani kasih. sektor 11, Ibu Terima Meti, kasih, terima Bu kasih. Ola. Terima Bu kasih Bu Meti. Mona. Terima kasih Bu Ola. Sama. Sebelumnya kayaknya berdoa ya Bu Meti. Ya. Suaranya Bu Meti. Masih di mute. Mau pengumuman dulu apa berdoa dulu? Berdoa dulu ya? Doa dulu. Hah? Berdoa dulu ya? Doa Ya, dulu. oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Bapa, sehingga kami sektor pelayanan 11 sudah melaksanakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dengan baik dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami juga berterima kasih karena keluarga Novi Roren Pandey sudah menerima kami untuk beribadah pada malam ini. Tuhan berkati keluarga Novi, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu di dalam hidup dan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Diaken Ola Pelapon yang menjadi berkat bagi kami ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan firman itu di dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah kita menjadi Rut-Rut masa kini yang selalu berharap kepada Tuhan untuk melaksanakan kehidupannya ke depan dan harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Diaken Ola Pelapon. Tuhan berkati dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan juga dimanapun dia berada. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan makin heran di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami bersyukur
Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Berikan kami semua sehat dan selalu semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih Bu Ola. Terima kasih. Agak Novri, terima kasih banyak. Novi, Lani, Pak Novi, Pak Bulani. Terima kasih juga Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Tante Ola, sebelumnya Mau tadi mau kayaknya bilang difoto Pak dulu Novi, ya. Bu Novi, aduh salah lagi. Difoto dulu kayaknya. Ada pengumuman nggak? Iya pengumuman dulu, Oh pengumuman. ya, pengumuman ibadah rumah tangga minggu depan di keluarga Ibu Meiti Patiasina. Yang mana orangnya nggak tahu ini. Ya, nanti akan diumumkan kembali di WhatsApp grup sektor 11. Ya. Dan juga untuk anak-anak, ada bagi orang tua, anak-anak yang katekisasi saat ini, tolong pendaftaran sudah terbuka dari tanggal 1 April, dan yang sudah mengambil formulir tolong bawa ke gereja karena kelasnya akan mulai kayak Pak Stephen ya. Yes. Ya, oke. Itu aja sih Bapak dan Ibu dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sektor 11, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanannya Ibu Ola. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya, dan juga Ibu Penatua Meiti Patiasina yang sudah melayani kami juga di sektor 11. Dan juga Novri dan Ibu Lani yang membukakan hatinya, terima kasih banyak. Dan seluruh yang ada di WhatsApp grup ini, di Zoom ini yang sudah ikut beribadah pada malam hari ini, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa kembali di minggu depan nanti ya, Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa. Tapi nanti Tante Meti kirim kue-kue. Iya. Terima Ke kasih rumah itu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Lani dulu, Lani kirim dulu Lani. Lani ya. Nasi uduk. Nasi kuning dia nasi uduk. Lani kirim tergantung pesanan ya Lan. Minal aidin wal Pesanan. Iya. Kayaknya Pak Stephen foto dulu deh. Ayo Kakak Luis. Kakak Luis, mana aduh, nih? terima kasih Luis, aduh Luis baik hati Luis, aduh Luis, Sudah. selalu setia. Buka dulu semua videonya. Videonya dibuka. Hitungan ketiga. 1, 2, senyum. Ya, sekali lagi. Iya. Dan kembali lagi, jaga bebas. Hitungan ketiga. 1, 2, cheers. Cheers. Sudah. Oke, terima kasih Luis. Terima kasih Luis. Terima Luis. Bapak Ibu Novi, terima kasih. Ibu Lea. Iya. Ola, terima kasih sampai ketemu Ola. Ya. Besok siapan Dan terima kasih Bu Tia. sama Pendeta Stephen besok. Dadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tadi ada Om Jerry.
Om Jerry tinggal lengket terus Om Jerry. Nah. Mepet. Mepet. Liwati, terima kasih. Tadi ada Erna loh, Tante Erna sama Iya, Hans. Tadi ada. Tadi kayaknya ada tante. Ada. Kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Oh Ibu. iya. Ke depan sama-sama ya. Opor. Terus Ke RW. Iya, dadah semua. Dadah. Dadah.